Nasihat Romo Beni Susetio sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Oleh Saiful Huda EMS. Orangnya sangat sederhana namun beliau sangat kaya wawasan dan kebijaksanaan hidup. Romo Beni Susetio namanya, dikenal oleh masyarakat luas sebagai tokoh intelektual Indonesia yang cakap mengemukakan gagasan-gagasan perubahannya. Romo Beni tidak hanya cerdas dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran politiknya meskipun beliau sesungguhnya merupakan tokoh spiritual Katolik namun juga cerdas dalam membumikan ilmu filsafat sebagai pengantar untuk menganalisa keadaan sosial masyarakatnya. Hampir 2 bulan yang lalu saat saya bertemu dengan beliau bersama sahabat-sahabat senior politik saya yang lainnya, di antaranya Mas Hasto Kristianto, saya spontan memujinya. Wow Romo Beni, sudah puluhan tahun ini saya suka melihat diskusi-diskusi Romo di TV, dan sekarang saya bisa bertemu Romo secara langsung. Bersyukur sekali, saya pengagum pemikiran-pemikiran filsafat Romo Beni. Dengan rendah hati Romo Beni menjawab, "Loh, saya juga selalu membaca tulisan-tulisan opini, Mas SHE, dan untuk filsafat, itu sebelah panjenengan," sambil jari beliau menunjuk Mas Hasto Kristianto, yang lebih ahli. Sangat senang sekali bisa berjumpa Romo Beni dan bisa sedikit menggali pemikiran-pemikirannya yang kritis. Semenjak pertemuan itu kami berlanjut diskusi melalui japri WhatsApp. Namun sedih sekali, pagi ini Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024, saya mendengar Romo Beni Susetio telah meninggal dunia. Romo Beni Susetio sangat peduli terhadap situasi kebangsaan. Dan sebagai salah satu tokoh agamawan, beliau tidak pernah tinggal diam di gereja, melainkan terus berjuang menyuarakan ketimpangan-ketimpangan sosial politik yang terjadi di negeri kita. Pesan terakhir beliau yang dapat kita lihat juga di video-video YouTube, banyak orang-orang diberi beasiswa pendidikan, disekolahkan ke luar negeri agar mereka bisa mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Namun sayang, pemimpin kita sekarang orientasinya hanya bagaimana kita mendapatkan kekuasaan. Setelah selesai mendapatkan kekuasaan, bagaimana bisa mewariskan ke anaknya dan kalau nanti sudah ke anaknya bagaimana kekuasaan itu diwariskan ke cucunya. Maka yang terjadi kita kehilangan pemimpin yang berjiwa kenegarawanan. Maka harus ada koreksi total kalau mau memilih pemimpin ke depan. Harus berani melawan hegemoni terhadap kartel politik, terhadap politik uang dan bansos. Itulah pesan kebangsaan terakhir Romo Beni Susetio sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga almarhum Romo Beni damai di sisi Tuhan dan kita semua dapat meneladani kejernihan pemikirannya, serta dapat meneladani semangat perjuangannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Romo Beni bukan hanya tokoh agamawan, melainkan juga tokoh intelektual yang sangat toleran dan berani melintasi sekat-sekat keagamaan tanpa adanya pertentangan. Memperhatikan sepak terjang Romo Beni di pentas politik nasional, bagi saya beliau tak ubahnya seperti perpaduan antara Bu Megawati Soekarnoputri dan Gus Dur muda. Kritis, cerdas dan sangat peduli pada nasib rakyat yang lemah. Sebagai intelektual yang layak dinobatkan sebagai simbol tokoh gerakan moral dan civil society, Romo Beni dalam WhatsApp-nya ke kami, juga selalu mengingatkan pentingnya perlawanan terhadap hegemoni penguasa yang semakin liar dan beringas menginjak-injak demokrasi dan tatanan hukum. Romo Beni menjadi bagian kekuatan moral dan pergerakan masyarakat sipil yang teguh pada prinsip. Semangat perlawanannya terhadap rezim populis otoriter Jokowi mewarnai kehidupannya sehari-hari. Hampir seluruh percakapannya melalui WhatsApp dengan kami penuh dengan seruan moral dan semangat perlawanan. Dalam pandangan Romo Beni, kekuasaan itu dibentuk oleh rakyat dan menyatu dengan gagasan kolektif yang membentuknya. Ketika pemimpin melupakan mandatnya yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, terlebih melakukan manipulasi hukum dan kekuasaan, maka sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan tersebut akan sirna oleh kekuatan kebenaran. Olehnya dengan meninggalnya Romo Beni seharusnya perlawanan terhadap hegemoni penguasa yang anti-demokrasi itu juga tak boleh berhenti. Mungkin dengan cara itu kita akan bisa melihat Romo Beni tersenyum di alam kuburnya. Selamat jalan Romo Beni, pejuang gigih yang tak pernah mengenal kata menyerah. Tanggal 5 Oktober tahun 2024. Sumber, Saiful Huda EMS SHE. Lawyer dan analis politik.